Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah. 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini konten sedikit berbeda dengan yang lain. Yang lain biasanya ajakan dan sebagainya. Tapi kali ini ada sedikit pesan yang sering kali kami sampaikan kepada teman-teman saya yang nyalak. Apa tuh? Terlepas dari apapun surveinya, Abah harus ingat sama firman Allah Subhanahu wa taala, "Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Allah yang bisa mengangkat sesiapapun yang Allah inginkan, dan Allah juga bisa menurunkan sesiapapun yang Allah inginkan. Jadi apapun yang terjadi terserah Allah ujung-ujungnya. Dan siapa tahu harapan kami bahwa apabila nanti Abah memimpin, kami berharap bahwa Abah nanti bisa punya mentalitas layaknya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Beliau pernah berkata bahwa andai kata ada kambing yang mati sia-sia di pinggiran sungai Efrat, niscaya itu merupakan bagian dari tanggung jawabku. Ya, dan perlu Abah ingat, maaf Abah kalau ini kesannya agak sedikit terkesan menggurui, tapi perlu kami ingatkan banget. Andai kata nanti Abah menjadi pemimpin negeri ini, kemudian ada sedetik atau 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah, 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. 1 detik setelah kematian Abah, wallahi Abah tidak akan pernah tenang. Dan andai kata Abah bertanggung jawab betul-betul, maka itu adalah ladang pahala terbesar untuk Abah. Kadam Siddiq yang terkenal karena dakwahnya di TikTok dan menyasar anak-anak muda. Setiap postingannya diprediksi akan menembus 2-3 juta penonton dengan 6,1 juta follower. Setelah postingan burung hantu membuat heboh pada 1 Februari 2024, ia kembali memposting di story TikTok sambil menyetir. Dia mengatakan, "Sorry teman-teman, tetap dengan nasihat Buya Yahya perihal pemilu. Junjung pilihanmu tanpa harus merendahkan pilihan saudaramu. Thank you." Kadam Siddiq sudah dikenal di TikTok sejak 2 tahun lalu karena konten dakwahnya yang sangat disukai. Postingannya dapat menembus miliaran penonton dengan jutaan follower meskipun dia sudah beberapa kali mengganti akun TikTok. Kami berharap Abah benar-benar memegang teguh prinsip itu. Ingat bahwa pemimpin itu banyak orang-orang yang lari darinya. Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. Maka kami berharap, Abah, kami datang dengan penuh harapan. Kami datang tanpa bayaran. Kami berharap Abah bisa memegang teguh prinsip kepemimpinan yang sebenarnya. Insya Allah. Dan perjalanan yang penuh dengan tantangan ini juga kita yakini bahwa semua rekayasa-rekayasa yang kita hadapi ini nggak akan mungkin bisa mengalahkan rekayasa Allah. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Nah, jadi kita pegang itu sebagai bagian ikhtiar. Nantinya pada saat mengambil keputusan, kita akan selalu berada di dilema. Tidak semua keputusan sesuai dengan teori. ya. Tidak semua keputusan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya. Di dalam mengambil keputusan, karena itulah disebut kebijaksanaan. Iya. Karena harus mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang penuh dengan dilema. Saya beri contoh. Ya. Contoh boleh ya? Boleh. Nih, misalnya ini di sini ada rumah sakit. Lalu di sini Kadam sedang berada di sini. Jalan di sini satu arah Kadam. Dari sini ke sini arahnya jalan.
Kadam sedang berada di sini. Pas Kadam di sini ada kecelakaan di sini. Tabrakan keras. Korbannya jatuh. Lalu Kadam lihat kondisinya berat. Harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Lalu ada dilema. Kalau mengikuti aturan lalu lintas, maka harus berputar dulu nih, muter untuk ke rumah sakit. Mungkin bisa 30 menit Ya. baru sampai. Benar. Kondisinya kritis, berat. Tapi kalau dibawa langsung sih berarti harus melanggar Melawan lalu lintas. Ya. Nah, di situ namanya judgment. Ya. Nah, nanti akan ada orang yang bilang salah, nggak boleh nggak boleh melanggar Lalu lintas. Itu prinsip, nggak boleh. Tapi ada yang bilang, oh kita lebih penting menyelamatkan nyawa. Nyawa. Oke? Iya, benar. Disitulah yang saya maksud, bahwa tidak bisa dalam kenyataannya. Nantinya kita bilang, oh harus pakai satu, dua. Di situ yang namanya kebijaksanaan. Sebagai pemimpin. Di situ ambil keputusan. Tentu dia harus mempertanggungjawabkan. Bagi yang menganggap aturan lalu lintas tidak boleh dilanggar, pemimpin telah melakukan pelanggaran besar. Ya. Karena pemimpin sudah mengkhianati aturan paling dasar, Yaitu jalan satu arah. benar. Oke. Bagi yang satu bilang ini pemimpin sedang melakukan penyelamatan nyawa dalam kondisi darurat. Benar. Akan selalu muncul begitu. Benar. Jadi maksud saya, jangan pernah berharap nantinya semua hal pasti disetujui. Ya. Akan ketemu dengan situasi di mana harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Nah, bagi Kadam yang berada di sini, Kadam harus memutuskan dalam 5 menit. Ya. Bagi orang lain, mendiskusikan bisa 3 jam. Afternya. Tapi Kadam di situ 5 menit harus putusin. Mau Ya. pakai yang mana? Muter setengah jam Ya. atau melanggar. Benar. Benar. Nah, bagi orang yang membahas, dia bisa membahas berhari-hari. Tapi bagi Kadam di situ, Kadam tidak punya pilihan. 5 menit harus putuskan. Pemimpin seringkali dia harus ambil keputusan dalam situasi yang cepat. Orang yang menganalisa bisa menganalisa berhari-hari sesudahnya. Jadi doakan bisa amanah, istiqomah, dan didekatkan dengan ikhlas. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Terima kasih Abah. Sama-sama. Kita tagih janjinya nanti di akhirat. Iya. Ya.